Pukul 6 pagi, aroma roti baru keluar dari oven memenuhi gang kecil di kawasan Kota Malang. Setiap hari, Laras Maheswari, 33 tahun, memulai rutinitas yang sama. Mengenakan celemek sederhana, ia mengangkat loyang demi loyang roti kerap pendingin sambil sesekali menyeka keringat di dahinya. Usaha bakri rumahan miliknya belum besar. Bahkan bisa dibilang hanya cukup untuk membayar 3 pegawai, cicilan rumah mungil, dan biaya sekolah putra sematawayangnya yang baru duduk di kelas 2 SD. Namun Laras selalu percaya satu hal. Rezeki yang datang pelan biasanya bertahan lebih lama. Kalimat itu diwariskan mendiang ayahnya. Suaminya, Dimas, bekerja sebagai konsultan logistik di sebuah perusahaan distribusi. Penghasilannya lumayan, meski sering mengharuskannya bepergian keluar kota. Di mata tetangga, keluarga mereka nyaris sempurna. Tidak pernah terdengar pertengkaran. Tidak pernah terlihat kekurangan. Bahkan setiap minggu pagi mereka selalu sarapan bersama di teras sambil menemani putra mereka, Arka, bermain pesawat kertas. Tak ada yang menyangka, semua itu hanyalah ketenangan sebelum badai. Hari itu datang sebuah amplop coklat tebal melalui jasa kurir. Pengirimnya membuat Laras terdiam cukup lama. Kantor Notaris Surabaya. Ia tidak merasa memiliki urusan apapun. Dengan sedikit gugup, amplop itu dibuka. Di dalamnya terdapat surat resmi beserta beberapa lembar fotokopi sertifikat lama. Laras membaca perlahan. Matanya membelalak. Tangannya mulai gemetar. Ahli waris tunggal. Ia mengulang kalimat itu berkali-kali. Ternyata pamannya dari pihak ibu, yang sudah puluhan tahun merantau dan nyaris tidak pernah berkomunikasi, meninggal dunia 3 bulan sebelumnya. Karena tidak memiliki istri maupun anak, seluruh aset diwariskan kepada Laras. Bukan rumah, bukan tabungan, melainkan sebuah pabrik pengolahan kayu tua yang sudah lama berhenti beroperasi. Menurut surat, bangunan itu berada di pinggiran Kabupaten Pasuruan. Laras bahkan hampir lupa kalau pamannya pernah memiliki usaha di sana. Ia segera menghubungi nomor notaris. Pria di seberang telepon menjelaskan dengan sopan. Pabriknya memang sudah lama kosong, Bu. Tapi status hukumnya bersih. Semua proses balik nama tinggal menunggu tanda tangan ibu. Laras mengangguk meski lawan bicaranya tak bisa melihat. Apakah aset itu masih ada nilainya? Notaris terdiam beberapa detik. Kami belum bisa memberikan estimasi resmi sebelum appraisal dilakukan. Jawaban itu terdengar biasa. Namun entah mengapa membuat Laras semakin penasaran. Sore harinya Dimas pulang. Laras berniat memberi kejutan. Ia memasak makanan favorit suaminya. Sup buntut, tempe goreng, dan sambal terasi buatan sendiri. Sepanjang makan malam, ia hampir beberapa kali menceritakan kabar itu. Namun melihat Dimas terlihat sangat lelah, Laras mengurungkan niat. Besok saja. Ia ingin membuat kejutan yang lebih berkesan. Keesokan paginya, Laras memutuskan mampir ke rumah ibu mertuanya sebelum membuka toko. Ia membawa sekotak roti hangat. Mertuanya, Ratih, tinggal sendirian sejak suaminya meninggal. Hubungan mereka selama ini terlihat baik. Ratih sering memuji Laras sebagai menantu penyabar. Karena pagar depan sedikit terbuka, Laras langsung masuk ke halaman. Namun langkahnya berhenti. Ada suara laki-laki asing dari ruang tamu. Ia tidak berniat menguping. Tetapi kalimat berikut membuat tubuhnya membeku. Kalau surat waris itu sudah diterima, berarti tahap pertama selesai. Laras mengernyit. Surat waris? Suara berikutnya adalah suara ibu mertuanya. Perempuan itu memang gampang percaya. Jantung Laras mulai berdetak lebih cepat. Lalu terdengar suara yang sangat dikenalnya. Suaminya. Dimas, jangan terburu-buru. Dia belum cerita apa-apa ke saya. Lutut Laras mendadak lemas. Pria asing itu tertawa pelan. Tenang. Begitu dia resmi jadi pemilik pabrik, baru kita jalankan rencana kedua. Ratih ikut tertawa. Dia bahkan tidak tahu kalau lokasi pabrik itu sekarang jadi rebutan. Dimas bertanya lirih. Bos sudah memastikan semuanya? Sudah. Nilainya? Pria itu menjawab santai. Lebih dari 70 miliar. Kotak roti di tangan Laras hampir terjatuh. Napasnya tercekat. 70 miliar? Ia baru saja mengetahui warisan itu kemarin. Bagaimana mungkin mereka sudah membicarakannya? Belum sempat Laras berpikir lebih jauh. Kalimat terakhir membuat seluruh dunianya runtuh. Kalau perempuan itu mulai curiga. Suara pria asing berubah dingin.
Kita pakai cara lama saja. Bukankah sejak awal Dimas memang ditugaskan mendekatinya? Dunia Laras seolah berhenti berputar. Wajahnya memucat. Tangannya dingin. Pernikahannya. Apakah selama ini bukan karena cinta? Saat itulah ponsel di dalam tasnya tiba-tiba berdering keras. Suara dering itu memecah keheningan halaman. Percakapan di dalam rumah langsung terhenti. Laras menatap pintu yang perlahan mulai terbuka. Sementara dari balik daun pintu, langkah seseorang mulai mendekat ke arah halaman. Kalau sejauh ini ceritanya membuat Anda penasaran, jangan lupa tekan tombol subscribe. Masih banyak rahasia yang bahkan belum diketahui Laras. Dan semuanya akan mengubah cara kita memandang keluarga yang tampak sempurna. Pintu rumah terbuka perlahan. Dimas muncul lebih dulu dengan wajah tenang, seolah baru saja selesai mengobrol biasa. Namun hanya sepersekian detik. Saat melihat Laras berdiri di halaman sambil membawa kotak roti, ekspresinya berubah sangat tipis. Orang lain mungkin tidak akan menyadarinya. Tetapi bagi seorang istri yang telah hidup bersamanya selama hampir 8 tahun, perubahan sekecil itu terasa jelas. Terkejut, lalu langsung disembunyikan. Loh, sayang. Dimas tersenyum. Kok pagi-pagi kesini? Laras memaksa bibirnya ikut tersenyum. Tadi habis bikin roti baru. Aku pikir ibu pasti suka. Rati segera keluar dari ruang tamu dengan wajah ramah yang terlalu cepat berubah manis. Aduh, Laras repot-repot amat. Tak lama kemudian muncul seorang pria berusia sekitar 50 tahun. Kemejanya rapi. Jam tangannya tampak mahal. Tatapannya tajam namun senyumnya dibuat seramah mungkin. Oh, ini menantunya ya? Dimas segera memperkenalkan. Ini Pak Surya, klien perusahaan. Pria itu mengulurkan tangan. Lama dengar cerita tentang Bu Laras. Laras menyambut uluran tangan itu sambil menatap matanya beberapa detik. Entah mengapa, ada sesuatu yang terasa ganjil. Tatapan pria itu bukan tatapan seseorang yang baru pertama kali bertemu, melainkan seperti seseorang yang sedang memastikan sebuah target. Akhirnya kita bertemu juga, katanya pelan. Kalimat itu singkat, namun cukup membuat bulu kuduk Laras berdiri. Sepanjang 15 menit berikutnya, percakapan berlangsung sangat biasa. Mereka membahas cuaca, harga tepung, kemacetan, hal-hal ringan yang terasa dipaksakan. Tak satu pun menyebut soal warisan. Tak satu pun menyinggung pabrik tua. Seolah percakapan yang tadi didengar Laras tidak pernah terjadi. Laras ikut memainkan perannya. Ia tertawa ketika mereka bercanda. Ia bahkan berpura-pura tidak mengetahui apapun. Dalam hati ia mengulang satu kalimat. Jangan gegabah. Kalau benar mereka menyembunyikan sesuatu, menunjukkan bahwa ia sudah tahu hanya akan membuat semua bukti menghilang. Sebelum pulang, Pak Surya kembali berbicara. Bu Laras. Ya. Kalau suatu hari membutuhkan bantuan soal aset atau investasi, jangan sungkan menghubungi saya. Ia menyerahkan kartu nama. Tidak ada nama perusahaan terkenal. Hanya tertulis, PT Graha Sentosa Nusantara. Direktur Pengembangan. Laras menerima kartu itu sambil tersenyum. Terima kasih. Tetapi begitu memasukkannya ke dalam tas, ia sudah memutuskan satu hal. Kartu ini akan menjadi petunjuk pertama. Di perjalanan menuju toko, tangan Laras terus gemetar di atas setir. Ia memutar ulang semua percakapan yang didengarnya. Tahap pertama selesai. Lokasi rebutan. 70 miliar. Dimas ditugaskan mendekatinya. Kalimat-kalimat itu terasa seperti pecahan kaca yang menusuk pikirannya. Ia hampir tidak percaya. Selama ini Dimas selalu tampak menjadi suami yang perhatian. Mengantar Arka sekolah. Mengingat ulang tahun pernikahan. Menenangkannya ketika usaha Bakri pernah hampir bangkrut. Apakah semua itu hanya sandiwara? Atau ada sesuatu yang belum ia ketahui? Setelah toko dibuka, Laras meminta salah satu pegawainya menjaga kasir. Aku keluar sebentar. Ia tidak menjelaskan kemana. Mobilnya melaju menuju kantor notaris yang mengirim surat warisan. Kali ini ia datang langsung. Notaris bernama Yusuf Rahman menyambutnya dengan sopan. Ada yang bisa kami bantu lagi, Bu? Laras menarik napas panjang. Saya ingin tahu kondisi sebenarnya dari pabrik itu. Pak Yusuf membuka beberapa berkas. Secara administrasi semuanya bersih. Itu saja. Pria itu tampak ragu. Apakah ada masalah? Notaris menatap pintu ruangannya lebih dulu sebelum menurunkan suara.
Sebenarnya sejak pewaris meninggal, sudah ada beberapa pihak yang datang menanyakan aset tersebut. Investor? Bukan. Lalu, mereka tidak pernah mengaku. Lalu kenapa Bapak melayani? Karena mereka datang membawa surat kuasa yang belakangan kami pastikan palsu. Jantung Laras kembali berdegup lebih cepat. Berapa orang? 4 kali datang. Dengan orang berbeda. Tetapi tujuan mereka sama. Mendesak agar proses balik nama dipercepat. Laras mulai menyadari bahwa masalah ini jauh lebih besar daripada sekadar warisan keluarga. Pak Yusuf kembali membuka map lain. Saya sebenarnya ingin menghubungi ibu lebih cepat. Kenapa? Ia mengeluarkan sebuah amplop putih tanpa identitas pengirim. Ini ditinggalkan seseorang 3 hari lalu. Untuk saya. Iya. Kenapa baru sekarang? Saya pikir keluarga ibu sendiri yang menitipkan. Laras membuka amplop itu. Di dalamnya hanya ada 1 lembar foto. Foto lama. Sangat lama. Sekitar 10 tahun lalu. Laras sedang berdiri di depan toko roti kecil milik ayahnya yang sudah tutup. Namun ada yang membuat napasnya terhenti. Di sudut kanan foto, terlihat seorang pria memakai topi hitam sedang memandang ke arahnya dari kejauhan. Wajahnya samar, tetapi postur tubuhnya sangat mirip dengan Pak Surya. Padahal 10 tahun lalu Laras sama sekali belum mengenal pria itu. Siapa yang mengambil foto ini? Tanya Laras. Pak Yusuf menggeleng. Tidak ada nama. Tidak ada pesan. Ada. Ia menyerahkan secari kertas kecil. Tulisan tangan di sana hanya terdiri dari 1 kalimat. Mereka mulai mengawasimu jauh sebelum kamu mengenal suamimu. Tubuh Laras terasa dingin. Selama ini ia mengira semua baru dimulai ketika menerima surat warisan. Kini muncul kemungkinan yang jauh lebih mengerikan. Seseorang telah mengamatinya selama bertahun-tahun. Dan ia bahkan tidak pernah menyadarinya. Laras keluar dari kantor notaris dengan langkah pelan. Foto tua itu masih berada di tangannya. Berulang kali ia memperhatikan sosok pria bertopi hitam di sudut gambar. Semakin lama dipandangi, semakin kuat firasatnya bahwa pria itu bukan kebetulan lewat. Ia sedang mengawasi. Dan yang lebih mengerikan, foto itu diambil hampir 10 tahun lalu. Saat itu Laras masih membantu ayahnya berjualan roti di kios kecil dekat terminal. Hidup mereka pas-pasan. Tidak punya tanah. Tidak punya rumah mewah, apalagi kekayaan yang pantas diperebutkan. Lalu mengapa ada orang yang mengikutinya sejak dulu? Mobil Laras berhenti di pinggir jalan. Ia memejamkan mata beberapa saat. Kalau aku terus berpikir sendiri, aku akan kalah. Ia membutuhkan seseorang yang mengerti hukum sekaligus mampu menjaga kerahasiaan. Sore itu, Laras menemui sahabat lama ayahnya, Aditya Pranowo, seorang pengacara yang dikenal bersih dan sering menangani sengketa aset perusahaan. Kantornya tidak terlalu besar, tetapi rapi dan penuh berkas. Begitu melihat Laras datang, Aditya langsung berdiri. Sudah lama kita tidak bertemu. Laras tersenyum tipis. Maaf baru datang kalau sedang ada masalah. Itu memang kebiasaan semua orang. Suasana yang sempat hangat berubah serius ketika Laras mengeluarkan foto lama, kartu nama Pak Surya, dan menceritakan seluruh percakapan yang didengarnya di rumah mertuanya. Aditya tidak memotong sedikit pun. Ia hanya mencatat. Semakin lama wajahnya semakin serius. Setelah hampir 1 jam, ia menutup buku catatannya. Saya mau bertanya satu hal. Silakan. Apakah suami ibu tahu bahwa ibu datang ke sini? Tidak. Itu bagus. Laras mengernyit. Memangnya separah itu? Aditya mengangguk pelan. Kalau dugaan saya benar, kita tidak sedang berhadapan dengan keluarga yang tamak. Lalu, kita sedang berhadapan dengan kelompok yang bekerja sangat rapi. Aditya kemudian memasukkan nama PT Graha Sentosa Nusantara ke dalam database perusahaan yang biasa ia gunakan. Hasilnya muncul beberapa detik kemudian. Namun yang tampil justru membuat keduanya saling berpandangan. Status perusahaan masih aktif. Jumlah pegawai 2 orang. Modal tercatat, 50 juta rupiah. Laras mengernyit. Itu tidak masuk akal. Aditya mengangguk. Direkturnya mengendarai mobil hampir 3 miliar, memakai jam tangan ratusan juta, tetapi perusahaan resminya bahkan tidak cukup besar untuk menyewa 1 lantai kantor. Lalu, perusahaan seperti ini sering disebut perusahaan cangkang. Apa fungsinya?
menjadi lapisan depan agar pemilik sebenarnya tidak mudah terlacak. Dada Laras mulai terasa sesak. Berarti dugaan awalnya benar. Pak Surya bukan pemain utama. Hanya wajah yang sengaja ditampilkan. Aditya lalu mengambil sebuah peta digital Kabupaten Pasuruan. Ia memperbesar lokasi pabrik tua warisan Laras. Awalnya tidak ada yang terlihat istimewa. Bangunan tua, gudang kosong, lahan cukup luas. Namun setelah beberapa kali memperbesar peta satelit, Aditya berhenti. Ini menarik. Laras mendekat. Apa? Perhatikan. Ia menyalakan lapisan peta tata ruang terbaru. Seketika warna-warna baru muncul. Jalur rel, kawasan industri, terminal logistik, pelabuhan darat. Laras mulai bingung. Saya tidak mengerti. Aditya menarik napas panjang. Kalau dokumen tata ruang ini benar. Ia menunjuk tepat ke lokasi pabrik. Tanah milik ibu berada di titik penghubung seluruh proyek. Laras membeku. Artinya, siapapun yang menguasai lahan itu akan mengendalikan akses distribusi di kawasan tersebut. Nilainya. Aditya menatap Laras beberapa detik sebelum menjawab. Jauh di atas perkiraan notaris. Berapa? Mungkin mendekati. Ia berhenti sejenak. 120 miliar rupiah. Laras spontan menutup mulutnya. Angka itu terlalu besar. Selama ini ia hanya membayangkan pabrik tua yang dipenuhi debu dan mesin rusak. Ternyata yang diperebutkan bukan bangunannya, melainkan lokasi strategisnya. Mulai sekarang, kata Aditya tegas, anggap setiap langkah ibu sedang diawasi. Maksudnya, jangan pernah pergi sendirian ke lokasi pabrik. Jangan menandatangani apapun. Jangan percaya orang yang tiba-tiba menawarkan bantuan. Dan yang paling penting, ia menatap Laras serius. Jangan beritahu siapapun bahwa kita sudah mengetahui nilai sebenarnya. Laras mengangguk. Itu berarti aku harus berpura-pura bodoh. Bukan bodoh. Aditya tersenyum tipis. Lebih tepatnya, membuat mereka yakin bahwa rencana mereka berjalan sempurna. Kalimat itu terus terngiang di kepala Laras. Malam harinya, Dimas pulang lebih awal dari biasanya. Ia membawa bunga. Sebenarnya hari ini aku dapat bonus proyek. Laras hampir tertawa getir. 8 tahun menikah. Baru kali ini ia merasa setiap senyum suaminya menyimpan makna lain. Saat makan malam, Dimas berpura-pura santai. Oh ya, tadi siang aku ditelepon kenalan. Kenalan siapa? Investor. Laras tetap memasukkan nasi ke mulutnya seolah tidak tertarik. Mereka dengar ada aset lama yang mungkin akan diwariskan ke kamu. Laras pura-pura terkejut. Kok mereka tahu? Dimas tersenyum kecil. Berita begitu cepat menyebar. Ia melanjutkan dengan nada sangat hati-hati. Kalau memang benar dapat pabrik tua, mungkin lebih baik langsung dijual. Bangunan tua cuma jadi beban. Laras mengangkat kepala. Kalau ada yang mau beli. Ya. Berapa? Dimas menjawab tanpa ragu. 2 miliar rupiah. Laras hampir kehilangan kendali emosinya. Baru beberapa jam lalu ia mengetahui nilai sebenarnya bisa mencapai sekitar 120 miliar. Kini suaminya menawarkan 2 miliar dengan wajah yang tampak tulus. Ia akhirnya tersenyum kecil. Kalau memang itu yang terbaik. Dimas terlihat lega. Untuk pertama kalinya sejak makan malam dimulai, wajahnya benar-benar menunjukkan kepuasan. Tanpa disadari Dimas, di balik senyum lembut Laras, sebuah rencana mulai disusun. Mulai malam itu, bukan hanya mereka yang sedang memasang jebakan. Laras juga mulai menyiapkan panggung untuk menjatuhkan seluruh permainan yang telah dirancang terhadap dirinya selama bertahun-tahun. Dan di luar rumah mereka, sebuah mobil hitam tanpa plat depan berhenti di bawah pohon rindang. Seseorang di dalamnya memotret rumah Laras menggunakan kamera berlensa panjang. Lalu mengirim satu pesan singkat kepada nomor tak dikenal. Target mulai bergerak. Lanjutkan fase berikutnya. Lampu ruang makan masih menyala ketika Dimas masuk ke kamar. Laras sudah lebih dulu berbaring sambil memegang buku resep. Begitu mendengar pintu dibuka, ia segera menutup bukunya dan tersenyum seperti biasanya. Kamu capek? Iya, lumayan. Dimas meletakkan tas kerjanya lalu duduk di tepi ranjang. Aku kepikiran soal pabrik itu. Laras berpura-pura penasaran. Kenapa? Menurutku jangan terlalu berharap. Bangunan tua biasanya cuma bikin rugi.
Pajaknya jalan terus, perawatannya mahal. Laras mengangguk pelan. Iya juga. Dimas tampak semakin yakin. Kalau nanti ada yang berani beli 2 atau 3 miliar, menurutku langsung lepas saja. Laras menatap wajah suaminya beberapa detik. 8 tahun hidup bersama membuatnya hafal setiap perubahan ekspresi Dimas. Biasanya ia selalu menatap mata lawan bicara. Namun malam ini, Dimas justru lebih sering menghindari tatapannya. Ia sedang berbohong. Dan ia tahu istrinya tidak boleh sampai menyadarinya. Kalau menurutmu begitu, jawab Laras lembut, aku akan mempertimbangkannya. Jawaban itu membuat bahu Dimas tampak lebih rileks. Mungkin dalam pikirannya, tahap pertama sudah berhasil. Namun yang tidak ia ketahui, Laras diam-diam menyalakan fitur perekam suara di jam tangan pintarnya sejak percakapan dimulai. Belum cukup menjadi bukti hukum, tetapi cukup untuk menyusun potongan-potongan teka-teki. Keesokan paginya, bakri milik Laras kembali ramai. Pesanan roti dari beberapa sekolah membuat para pegawai sibuk sejak subuh. Di sela-sela kesibukan itu, ponsel Laras bergetar. Pesan dari Aditya. Jangan balas. Keluar lewat pintu belakang dalam 5 menit. Laras tidak menunjukkan perubahan wajah sedikit pun. Ia tetap melayani pelanggan. 5 menit kemudian, ia meminta pegawainya menjaga toko sebentar. Melalui pintu belakang, ia melihat mobil Aditya sudah menunggu. Ada apa? Aditya langsung menyerahkan sebuah map. Kita tidak punya banyak waktu. Laras membuka isinya. Di dalam terdapat salinan laporan transaksi perusahaan PT Graha Sentosa Nusantara. Beberapa halaman diberi stabilo kuning. Apa ini? Jejak pembayaran. Kepada siapa? Aditya menunjuk salah satu nama. PT Bintang Aruna Logistics. Laras membaca lagi. Nama itu terasa asing. Lihat direktur utamanya. Matanya berhenti pada satu nama. Dimas Saputra. Tubuh Laras langsung membeku. Ini suamiku. Aditya mengangguk. Secara resmi memang begitu. Tapi dia bekerja sebagai konsultan logistik. Itu yang selama ini kamu tahu. Laras menggeleng keras. Tidak mungkin. Penghasilannya saja tidak pernah sebesar itu. Aditya menarik napas panjang. Itulah yang membuat saya curiga. Perusahaan ini setiap tahun menerima aliran dana miliaran rupiah. Lalu kenapa kehidupan Dimas tetap sederhana? Itu berarti. Aditya menyelesaikan kalimatnya. Dia hanya dipinjam namanya. Di perjalanan pulang, kepala Laras dipenuhi pertanyaan. Berapa banyak kebohongan yang telah ia telan selama bertahun-tahun? Apakah pekerjaan Dimas memang palsu? Apakah perjalanan dinasnya juga hanya alasan? Apakah seluruh pernikahan mereka memang bagian dari sebuah operasi yang dirancang sangat rapi? Semakin dipikirkan, semakin sulit dipercaya. Namun bukti-bukti mulai saling menyambung. Malam harinya, saat Dimas mandi, ponselnya bergetar di atas meja. Laras sebenarnya tidak pernah menyentuh ponsel suaminya. Bahkan ketika mereka baru menikah, mereka sepakat untuk saling menghormati privasi. Tetapi malam itu berbeda. Layar ponsel menyala. Muncul notifikasi singkat. Pak Surya, besok jam 10. Bos besar ingin laporan langsung. Belum sempat Laras membaca lebih jauh. Notifikasi itu menghilang. Ponsel terkunci kembali. Tak lama kemudian terdengar suara pintu kamar mandi dibuka. Laras buru-buru kembali duduk di tempat semula sambil membuka laptop. Dimas keluar sambil mengeringkan rambut. Kamu belum tidur? Masih hitung stok tepung. Dimas mengangguk tanpa curiga. Namun setelah mengambil ponselnya, ia tampak sedikit terkejut. Seolah memastikan tidak ada yang berubah. Ia kemudian berjalan ke balkon. Pelan-pelan menutup pintu kaca. Laras tidak dapat mendengar percakapannya. Tetapi dari gerakan bibir dan ekspresinya, jelas Dimas sedang menerima telepon. Nada wajahnya tidak lagi selembut suami yang dikenalnya. Kini wajah itu dingin, tegas, dan penuh kepatuhan kepada seseorang. Keesokan harinya, Aditya kembali menghubungi Laras. Kita harus memastikan satu hal. Apa? Siapa sebenarnya bos mereka? Bagaimana caranya? Kita ikuti Dimas. Laras sempat ragu. Kalau ketahuan, semuanya bisa berakhir. Namun rasa takut sudah kalah oleh rasa ingin tahu. Mereka menggunakan mobil berbeda. Aditya menyewa seorang penyelidik swasta bernama Rendra,
mantan anggota kepolisian yang kini bekerja sebagai investigator independen. Rendra memasang kamera kecil di dashboard mobil. Jangan terlalu dekat. Kita cukup melihat kemana dia pergi. Tepat pukul 9 pagi, mobil Dimas keluar dari kompleks. Aneh. Ia tidak menuju kantor tempat selama ini mengaku bekerja. Mobil justru melaju ke arah kawasan pergudangan tua di pinggiran kota. Gudang-gudang besar berdiri berjajar. Sebagian tampak kosong. Sebagian lagi dijaga satpam berseragam hitam. Dimas berhenti di depan sebuah bangunan tanpa papan nama. Gerbang besi terbuka otomatis. Mobilnya masuk. Lalu gerbang kembali tertutup. Rendra memotret dari kejauhan menggunakan kamera tele. Tempat ini aneh. Aditya mengangguk. Tidak ada nama perusahaan. Tidak ada plang. Justru itu yang mencurigakan. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil SUV hitam mewah memasuki area yang sama. Seluruh kaca mobil dibuat gelap. Nomor polisinya menggunakan plat khusus. Begitu mobil berhenti, beberapa pria berbadan besar langsung berbaris menyambut. Pintu belakang terbuka. Seseorang turun. Pria berusia sekitar 60 tahun. Berkemeja putih sederhana. Tidak memakai jas. Tidak memakai perhiasan mencolok. Tetapi semua orang yang ada di sana langsung menundukkan kepala. Bahkan Pak Surya yang selama ini terlihat paling berkuasa ikut membungkuk hormat. Rendra memperbesar lensa kameranya. Siapa dia? Aditya menggeleng. Tidak tahu. Tapi satu hal sudah pasti. Apa? Pak Surya bukan pemimpin. Dia hanya bawahan. Sementara itu, tanpa disadari siapapun, pria tua tersebut tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ia menoleh perlahan ke arah jalan raya. Tatapannya tepat mengarah ke posisi mobil Aditya dan Laras yang berjarak hampir 200 meter. Ia tidak mungkin bisa melihat jelas dari sejauh itu. Namun entah mengapa, pria itu tersenyum tipis. Seolah ia sudah mengetahui bahwa sejak tadi ada seseorang yang sedang mengawasinya. Suasana di dalam mobil mendadak sunyi. Laras masih menatap ke arah pria tua yang baru turun dari SUV hitam itu. Jarak mereka memang hampir 200 meter. Tetapi senyum tipis yang muncul di wajah pria tersebut membuat dadanya terasa sesak. Dia melihat ke arah kita. Bisik Laras. Rendra menurunkan kamera teleskopiknya. Kalau sekadar kebetulan, terlalu tepat. Aditya tetap tenang. Jangan panik. Tapi dia seperti tahu kita ada di sini. Itu baru dugaan. Kita jangan mengambil keputusan berdasarkan rasa takut. Beberapa menit kemudian, pria tua itu masuk ke dalam gudang. Gerbang besi kembali tertutup rapat. Rendra segera memeriksa hasil foto-fotonya. Saya berhasil mengambil beberapa gambar wajahnya. Aditya mengangguk. Bagus. Kita identifikasi dulu siapa dia. Namun ketika foto diperbesar di layar laptop, mereka bertiga saling berpandangan. Wajah pria itu tampak jelas. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mengenalinya. Tidak ada yang terlihat seperti pengusaha besar. Tidak pernah muncul di televisi. Tidak juga dikenal di kalangan bisnis. Justru itulah yang membuat Aditya semakin khawatir. Orang yang benar-benar berbahaya seringkali bukan yang terkenal, gumamnya. Siang harinya mereka kembali ke kantor Aditya. Rendra mulai menelusuri identitas kendaraan SUV tersebut melalui jaringan rekan lamanya. Sementara Aditya membuka peta digital yang lebih rinci mengenai kawasan gudang tadi. Beberapa menit berlalu. Rendra mengangkat kepala. Aneh. Apa? Nomor polisi mobil itu terdaftar. Lalu, pemiliknya sudah meninggal 3 tahun lalu. Laras merasakan tengkuknya merinding. Jadi platnya palsu. Belum tentu. Bisa juga identitas kendaraan dipinjam. Aditya menambahkan, orang-orang seperti ini jarang melakukan kesalahan sederhana. Tak lama kemudian, telepon kantor berbunyi. Sekretaris Aditya masuk dengan wajah bingung. Pak, ada tamu. Siapa? Tidak mau menyebut nama. Katanya hanya ingin menitipkan bingkisan. Aditya langsung berdiri. Jangan dibuka. Mereka keluar bersama menuju ruang resepsionis. Namun tamu itu sudah pergi. Yang tertinggal hanya sebuah kotak kayu kecil. Tidak ada alamat. Tidak ada pengirim. Aditya mengenakan sarung tangan lateks sebelum membuka kotak tersebut. Di dalamnya hanya ada 3 benda. Sebuah pion catur berwarna putih, sebuah roti manis yang masih hangat, dan secari kertas.
Laras langsung mengenali roti itu. Itu. Aditya menoleh. Apa? Itu roti resep ayahku. Tidak mungkin. Aku satu-satunya yang masih membuat bentuk seperti ini. Tangannya mulai gemetar. Perlahan ia membuka lipatan kertas. Tulisan di dalamnya sangat rapi. Permainan baru saja dimulai. Jangan membuat Arka ikut menjadi korban seperti orang-orang sebelum kamu. Dunia Laras seakan berhenti. Mereka mengetahui nama anaknya. Bahkan mengetahui resep roti keluarganya. Artinya, pengawasan terhadap dirinya jauh lebih dekat daripada yang dibayangkan. Aditya segera mengambil ponsel. Saya minta pengamanan tambahan. Tidak. Laras menggeleng. Mereka ingin membuatku takut. Aku tidak akan menunjukkan itu. Meski begitu, di dalam hatinya, rasa cemas mulai tumbuh. Untuk pertama kalinya, ancaman itu tidak lagi menyasar dirinya, melainkan Arka. Sore hari, Laras menjemput Arka lebih awal dari sekolah. Biasanya anak itu pulang bersama sopir antar jemput. Mulai hari itu, Laras memutuskan mengubah semua kebiasaan. Kok jemput sendiri? Kangen. Arka tersenyum lebar. Selama perjalanan pulang, Laras beberapa kali melihat kaca spion. Tidak ada kendaraan yang mencurigakan. Namun perasaan diawasi belum juga hilang. Sesampainya di rumah, Dimas sudah lebih dulu tiba. Ia tampak terkejut melihat Laras membawa Arka. Kok dijemput? Pengen aja. Dimas tersenyum. Bagus juga. Laras memperhatikan wajah suaminya. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia mengetahui ancaman tadi. Atau, ia hanya pandai menyembunyikannya. Saat Arka masuk ke kamar untuk berganti pakaian, Dimas duduk di ruang keluarga. Besok ada orang yang mau lihat pabrik. Oh ya? Iya. Katanya sekalian mau memberi penawaran. Laras pura-pura berpikir. Kalau aku ikut? Tentu. Lumayan kan, dengar penawarannya. Dimas mengangguk cepat. Bagus. Semakin cepat selesai, semakin tenang hidup kita. Kalimat itu terdengar seperti perhatian seorang suami. Namun bagi Laras, setiap kata kini memiliki dua makna. Malam itu Laras kembali menemui Aditya secara diam-diam. Aku akan datang besok. Aditya langsung menggeleng. Itu berbahaya. Justru itu kesempatan. Mereka pasti mulai membuka kartu. Tapi jangan sendirian. Aku tidak akan. Aditya tersenyum tipis. Mulai besok kita ubah strategi. Apa maksudnya? Selama ini kita hanya mengumpulkan informasi. Mulai sekarang. Ia membuka sebuah koper tipis. Di dalamnya terdapat beberapa perangkat kecil. Sebuah pena, kancing baju, powerbank, jam meja. Semua tampak biasa. Namun Aditya menjelaskan dengan tenang. Ini bukan alat mata-mata ilegal. Semuanya perangkat dokumentasi yang dapat digunakan sebagai alat bantu pembuktian sesuai prosedur hukum jika digunakan oleh pemiliknya dalam situasi yang sah. Laras mengambil sebuah pena hitam. Bisa merekam suara dan video. Baterainya hampir 6 jam. Laras menggenggam pena itu erat. Selama ini ia hanya berusaha bertahan. Mulai besok, ia akan mulai mengumpulkan bukti. Bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk memastikan siapapun yang telah menghancurkan kepercayaan keluarganya tidak bisa lagi bersembunyi di balik uang dan kekuasaan. Sebelum Laras pulang, ponsel Rendra tiba-tiba berbunyi. Ia membaca pesan yang baru masuk. Lalu wajahnya berubah tegang. Ada kabar buruk. Aditya menoleh. Apa lagi? Rendra menunjukkan layar ponselnya. Hasil penyelidikan terhadap pria tua tadi sudah keluar. Siapa dia? Rendra menarik napas panjang. Masalahnya, di seluruh database kependudukan, perpajakan, hingga data perusahaan, wajah pria itu tidak muncul sama sekali. Laras mengerutkan kening. Maksudnya? Rendra menjawab lirih, seolah-olah orang itu tidak pernah ada secara resmi. Laras merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Jika benar pria itu tidak memiliki jejak identitas apapun, berarti musuh yang mereka hadapi bukan hanya kaya dan terorganisasi. Ia juga tahu cara menghapus dirinya sendiri dari sistem. Keesokan paginya, langit Kabupaten Pasuruan diselimuti mendung tipis.
Sejak pukul 7 pagi, Dimas tampak jauh lebih rapi daripada biasanya. Ia mengenakan kemeja putih baru, sepatu kulit hitam mengilap, bahkan menyemprotkan parfum yang hanya dipakai saat menghadiri acara penting. Laras memperhatikan semua itu tanpa banyak bicara. "Siap?" tanya Dimas sambil mengambil kunci mobil. "Siap." Di dalam tas tangan Laras, pena perekam yang diberikan Aditya sudah aktif sejak mereka berangkat. Di sisi lain, Aditya dan Rendra telah lebih dulu menuju lokasi menggunakan kendaraan berbeda agar tidak menarik perhatian. Mereka sepakat menjaga jarak. Hari ini bukan untuk menangkap siapapun. Hari ini hanya untuk melihat seberapa jauh permainan lawan. Sekitar 1 jam kemudian mereka tiba di depan pabrik tua. Gerbang besinya berkarat. Tulisan nama perusahaan sudah hampir tidak terbaca. Rumput liar tumbuh setinggi lutut. Sekilas bangunan itu memang tampak seperti aset mati yang tak lagi bernilai. Namun setelah memasuki area dalam, Laras mulai memahami mengapa begitu banyak orang mengincarnya. Luas lahannya luar biasa. Jalur masuk cukup lebar untuk dilalui truk-truk besar. Di sisi belakang terdapat akses langsung menuju jalan provinsi yang baru diperlebar. Dimas berpura-pura melihat-lihat bangunan. "Sayang sekali ya." "Iya. Kalau direnovasi pasti habis banyak." Laras hanya mengangguk. Ia sengaja memainkan peran sebagai pemilik yang sama sekali tidak memahami nilai strategis lahannya. Tak lama kemudian terdengar suara beberapa mobil memasuki halaman. 3 SUV hitam berhenti berjejer. Dari mobil pertama turun Pak Surya. Masih dengan senyum ramah yang sama. "Bu Laras, akhirnya kita bertemu lagi." "Selamat pagi." Pak Surya memperkenalkan 3 orang lain. Seorang pria muda yang mengaku sebagai konsultan investasi. Seorang wanita yang disebut ahli properti. Dan seorang pria berkacamata yang diperkenalkan sebagai notaris perusahaan. Laras langsung mencatat dalam hati. Mengapa mereka membawa notaris ke lokasi? Bukankah ini baru survei? Pak Surya mulai berbicara sambil berjalan mengelilingi pabrik. "Terus terang saja, kondisi bangunan ini sudah tidak layak." Wanita di sampingnya mengangguk. "Mesinnya juga sudah menjadi besi tua." Pria berkacamata ikut menambahkan. "Kalau dihitung biaya pembongkaran, justru pemilik bisa rugi." Laras pura-pura terlihat kecewa. "Seburuk itu ya?" Pak Surya menghela napas panjang. "Saya sebenarnya kasihan." "Kasihan? Ibu mendapat warisan, tapi justru mewarisi beban." Beberapa menit kemudian mereka berhenti di depan gudang utama. Pak Surya membuka map biru. "Karena itu, perusahaan kami siap membeli seluruh aset ini." "Berapa?" 2,5 miliar rupiah. Dimas langsung menoleh kepada Laras. "Itu sudah lumayan besar." Laras sengaja diam cukup lama, seolah sedang menimbang. Padahal di dalam kepalanya, ia hampir tertawa pahit. 120 miliar. Ditawar 2,5 miliar. Bahkan belum mencapai 3% dari nilainya. "Kalau saya belum bisa memutuskan." Pak Surya tetap tersenyum. "Tidak apa-apa. Kami hanya berharap ibu tidak terlalu lama." "Kenapa?" Ia menunjuk bangunan tua itu. "Semakin lama dibiarkan, nilainya terus turun." Laras hampir saja memotong perkataannya. Justru ia tahu nilai tanah itu terus naik. Namun ia tetap menahan diri. Saat rombongan berjalan menuju sisi belakang pabrik, perhatian Laras tertuju pada sesuatu yang aneh. Di pagar belakang terlihat beberapa patok beton baru. Warnanya jauh berbeda dibanding bangunan lama. Ia menghitung cepat. 2, 3, 5 patok. Padahal menurut peta yang ditunjukkan Aditya, batas tanah warisan pamannya berada beberapa meter lebih jauh. Patok itu tampak sengaja dipindahkan. Laras berjongkok seolah sedang mengikat tali sepatu. Diam-diam ia memotret patok tersebut menggunakan ponsel. Saat berdiri kembali, ia melihat Pak Surya sedang memperhatikannya. "Ibu mencari sesuatu?" "Oh tidak. Cuma lihat-lihat." Tatapan Pak Surya bertahan beberapa detik lebih lama dari biasanya. Seolah mencoba membaca isi pikiran Laras. Tiba-tiba suara mesin ekskavator terdengar dari balik bukit kecil. Semua menoleh. Beberapa alat berat sedang bekerja di lahan sebelah. Laras bertanya polos. "Itu proyek apa?" Pak Surya menjawab terlalu cepat. "Pembangunan gudang biasa." Namun pada saat yang sama, salah satu operator alat berat berteriak kepada rekannya. "Cepat! Jalur rel jangan sampai terlambat selesai."
Kalimat itu terdengar jelas. Pak Surya langsung membentak. Diam. Fokus kerja. Operator itu tampak kaget lalu kembali bekerja. Laras menundukkan kepala agar senyumnya tidak terlihat. Satu kebohongan lagi berhasil terbongkar. Berarti benar. Di sekitar pabrik memang sedang dibangun proyek besar. Beberapa saat kemudian, seorang pria tua bersepeda melintas di jalan kecil belakang pabrik. Ia berhenti sejenak, menatap Laras, lalu tersenyum tipis. Tanpa berkata apapun, pria itu menjatuhkan sebuah kantong kain kecil ke dekat semak-semak sebelum kembali mengayuh sepedanya. Tidak ada seorang pun yang tampak menyadarinya, kecuali Laras. Saat semua orang sibuk melihat alat berat, Laras berjalan perlahan ke arah semak. Ia mengambil kantong itu dengan gerakan sangat alami. Isinya hanya sebuah flash disk dan secari kertas kecil. Tulisan di kertas itu membuat napas Laras tertahan. Jangan percaya siapapun yang memakai seragam notaris hari ini. Dia bukan notaris. Belum sempat Laras berpikir lebih jauh. Suara Dimas memanggil dari kejauhan. Sayang, sini dulu. Laras buru-buru memasukkan flash disk ke dalam saku dalam tasnya. Sebelum meninggalkan lokasi, pria berkacamata yang mengaku notaris kembali mendekati Laras. Kami sudah menyiapkan draft awal. Draft apa? Surat kesediaan negosiasi. Boleh saya baca dulu di rumah? Pria itu tersenyum. Tentu saja. Namun ketika Laras menerima map tersebut, ia sengaja memperhatikan kartu identitas yang tergantung di saku pria itu. Ada logo organisasi notaris. Tetapi nomor anggotanya hanya terdiri dari 5 digit. Laras teringat ucapan Aditya beberapa hari lalu. Nomor registrasi notaris aktif selalu memiliki format yang lebih panjang. Berarti, pesan dalam kantong kain itu benar. Pria tersebut kemungkinan besar bukan notaris sungguhan. Saat rombongan mulai meninggalkan pabrik, Laras tidak menyadari bahwa dari jendela lantai 2 bangunan tua, seseorang sedang mengamatinya menggunakan teropong. Pria tua misterius yang kemarin muncul di gudang itu berdiri tanpa bergerak. Di sampingnya ada seorang perempuan berambut pendek yang bertanya pelan. Perlu kita hentikan sekarang? Pria tua itu menggeleng. Sepanjang perjalanan pulang, Laras nyaris tidak mendengar apapun yang dikatakan Dimas. Suaminya terus berbicara tentang betapa beratnya biaya merawat bangunan tua, bagaimana pajak akan membebani mereka, hingga pentingnya menjual aset sebelum nilainya semakin turun. Semua kalimat itu kini terdengar seperti naskah yang telah dihafal. Laras hanya sesekali mengangguk. Di dalam tasnya, flash disk kecil tanpa identitas itu terasa jauh lebih berat daripada ukurannya. Ia harus segera mengetahui isinya. Namun tidak di rumah. Ia mulai yakin rumah yang selama ini dianggap tempat paling aman justru bisa menjadi lokasi paling berbahaya. Malam harinya, setelah Dimas tertidur, Laras berpura-pura memeriksa stok bahan baku bakri. Aku ke toko sebentar ya. Jam segini. Iya. Besok ada pesanan besar. Dimas mengangguk tanpa curiga. Namun begitu Laras keluar, sebuah sedan abu-abu yang telah menunggu 2 gang dari rumah langsung mengikutinya. Di dalam mobil itu sudah ada Aditya dan Rendra. Kamu berhasil membawa flash disk kah? Laras mengeluarkannya dari saku tas. Ini. Mereka tidak menuju kantor Aditya. Sebagai gantinya, mereka masuk ke sebuah ruang kerja milik Rendra di belakang bengkel temannya. Tempat itu sederhana, tetapi memiliki jaringan internet terpisah dan komputer yang tidak pernah digunakan untuk pekerjaan sehari-hari. Kita anggap semua perangkat pribadi sudah tidak aman, kata Rendra. Ia mengenakan sarung tangan sebelum memasukkan flash disk ke komputer. Kalau ada program berbahaya, setidaknya tidak masuk ke laptop kalian. Beberapa detik berlalu. Layar menampilkan hanya satu folder. Namanya singkat, Arslama. Rendra membukanya. Di dalamnya terdapat puluhan dokumen, foto, dan beberapa rekaman video. Mereka membuka file pertama. Foto udara kawasan pabrik. Tanggal pengambilan, 6 tahun lalu. File kedua, peta jalur distribusi logistik. File ketiga, dokumen bertanda rahasia. Laras membaca perlahan. Judulnya membuat seluruh ruangan mendadak sunyi. Daftar akuisisi lahan prioritas. Nomor urut 1. Lahan bekas pabrik kayu milik pamannya. Nomor 2. Beberapa bidang sawah di sebelah timur. Nomor 3. Gudang tua di sisi utara. Di kolom paling kanan terdapat status. Semua bertuliskan selesai. Kecuali 1. Milik Laras. Statusnya masih berbunyi. Proses pendekatan.
Napas Laras tercekat. Pendekatan. Ia mengingat kembali kalimat yang didengarnya beberapa hari lalu. Dimas memang ditugaskan mendekatinya. Kini semuanya mulai saling terhubung. Rendra membuka dokumen berikutnya. Kali ini berupa laporan perkembangan. Beberapa halaman pertama berisi istilah bisnis yang sulit dipahami. Namun pada halaman ke-6 terdapat bagian yang membuat Laras membeku. Target perempuan. Kepribadian. Mudah percaya. Pekerja keras. Mengutamakan keluarga. Strategi. Bangun hubungan emosional jangka panjang melalui figur pasangan hidup. Laras menutup mulutnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Semua sifat yang selama ini dianggap kelebihan ternyata telah dipelajari. Dianalisis. Lalu dimanfaatkan. Aditya menepuk pelan bahu Laras. Jangan baca sendirian. Namun Laras menggeleng. Aku harus tahu semuanya. Mereka membuka file berikutnya. Berupa rekaman video dari kamera pengawas sebuah kafe. Tanggalnya hampir 9 tahun lalu. Laras tampak sedang duduk sendirian sambil membaca buku resep. Beberapa menit kemudian, seorang pria masuk. Membawa 2 cangkir kopi. Pria itu adalah Dimas. Video memperlihatkan awal perkenalan mereka. Mereka tertawa. Berbicara. Lalu bertukar nomor telepon. Laras menatap layar tanpa berkedip. Itu hari pertama kami bertemu. Suasana di ruangan berubah hening. Yang paling mengejutkan bukan isi videonya, melainkan sudut pengambilannya. Kamera itu bukan kamera keamanan kafe. Sudutnya terlalu rendah dan fokusnya mengikuti gerakan Dimas. Seolah ada seseorang yang sengaja merekam pertemuan tersebut. Artinya, sejak hari pertama mereka berkenalan, ada pihak ketiga yang mengawasi. Rendra membuka video kedua. Sayangnya file itu rusak. Hanya beberapa detik yang dapat diputar. Namun suara di dalamnya masih terdengar cukup jelas. Jangan terlalu cepat melamar. Itu membuat target curiga. Bangun kepercayaan dulu. Video langsung terputus. Laras memejamkan mata. 8 tahun kenangan indah bersama Dimas kini berubah menjadi kepingan-kepingan kepalsuan. Namun di tengah rasa sakit itu, ia justru menemukan sesuatu yang janggal. Putar lagi. Rendra mengulang bagian suara tadi. Laras mendekat ke speaker. Tunggu. Ada apa? Itu bukan suara Pak Surya. Bukan. Bukan juga suara pria tua itu. Aditya ikut mendengarkan. Kamu benar. Berarti masih ada satu orang lagi. Orang yang memberi perintah. Saat mereka hendak membuka file terakhir, layar komputer tiba-tiba berkedip. Folder-folder di dalam flash disk mulai menghilang satu persatu. Apa yang terjadi? Tanya Laras panik. Rendra langsung menarik napas. Sial. Kenapa? Flash disk ini memakai sistem penghancur data. Maksudnya, kalau dibuka dalam jangka waktu tertentu, seluruh file akan terhapus otomatis. Dalam hitungan detik, semua dokumen lenyap. Video hilang. Foto menghilang. Folder kosong. Yang tersisa hanya satu file teks kecil. Rendra segera membukanya. Di layar hanya muncul satu kalimat. Kalau kalian membaca ini, berarti kalian sudah selangkah lebih dekat dengan kebenaran. Jangan mencari pengkhianat di luar rumah. Mulailah dari dalam keluarga. Belum sempat mereka mencerna maksud kalimat itu, ponsel Laras berdering. Nomor rumah. Ia langsung mengangkat. Suara Dimas terdengar panik. Laras, kamu di mana? Masih di toko. Arka tidak ada. Tubuh Laras langsung membeku. Maksudmu? Tadi katanya izin ke minimarket depan kompleks. Sampai sekarang belum pulang. Jantung Laras serasa berhenti berdetak. Tangannya gemetar hebat. Aditya dan Rendra langsung berdiri begitu melihat wajah Laras berubah pucat. Ada apa? Dengan suara nyaris tak terdengar, Laras menjawab. Arka. Hilang. Ponsel di tangan Laras hampir terjatuh. Seluruh tubuhnya mendadak dingin. Apa maksudmu Arka hilang? Suaranya bergetar. Di seberang telepon, napas Dimas terdengar memburu. Aku baru pulang 15 menit yang lalu. Arka pamit beli es krim ke minimarket. Katanya cuma sebentar. Satpam bilang memang lihat dia keluar. Tapi sampai sekarang belum balik. Laras langsung berdiri. Aku pulang sekarang juga. Telepon ditutup. Ruangan mendadak hening. Aditya memandang Laras dengan serius. Tenang.
Aku tidak bisa tenang. Itu anakku. Air mata mulai menggenang, tetapi Aditya tetap berbicara dengan suara terkendali. Justru karena itu kamu tidak boleh kehilangan kendali. Kita belum tahu apakah dia benar-benar diculik atau hanya tersesat. Rendra langsung mengambil kunci mobil. Ayo. Sepanjang perjalanan menuju rumah, Laras terus mencoba menghubungi ponsel Arka. Tidak aktif. Ia mencoba menghubungi guru les. Tidak tahu. Teman sekolah. Tidak ada yang melihat. Setiap nada sambung terasa seperti siksaan. Bayangan ancaman dalam kotak kayu kemarin terus berputar di kepalanya. Jangan membuat Arka ikut menjadi korban. Apakah ini peringatan yang sedang diwujudkan? Atau hanya kebetulan yang sangat buruk? Begitu tiba di kompleks perumahan, suasana sudah ramai. Beberapa tetangga ikut membantu mencari. Satpam berjaga di gerbang. Dimas tampak mondar-mandir dengan wajah panik. Begitu melihat Laras turun dari mobil, ia langsung memeluk istrinya. Maaf. Aku benar-benar cuma tinggal sebentar. Laras tidak membalas pelukan itu. Ia hanya bertanya singkat. Jam berapa Arka keluar? 4:10. Jam berapa kamu sadar dia belum pulang? Sekitar 4:30. Rendra diam-diam mencatat semua waktu itu. Mereka menuju pos keamanan. Satpam bernama Pak Eko mulai menjelaskan. Arka memang keluar sendiri. Naik sepeda. Iya. Sendirian. Lalu, sekitar 5 menit kemudian ada mobil putih berhenti dekat minimarket. Mobil apa? Saya kurang hafal mereknya. Plat nomornya. Pak Eko menggeleng. Jaraknya jauh. Tapi saya lihat Arka sempat ngobrol dengan seseorang. Jantung Laras kembali berdegup keras. Siapa orang itu? Saya tidak tahu. Setelah itu, mobil pergi. Arka juga tidak terlihat lagi. Rendra langsung meminta rekaman CCTV gerbang. Beruntung kamera kompleks masih menyimpan data hari itu. Mereka memutar rekaman. Pukul 16:11. Arka keluar sambil mengayuh sepeda kecil berwarna biru. Pukul 16:16. Sebuah mobil MPV putih berhenti sekitar 15 meter dari minimarket. Seorang pria turun. Namun wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup topi. Yang mengejutkan. Pria itu tidak memaksa Arka masuk ke mobil. Justru Arka tampak mengenalnya. Anak itu bahkan melambaikan tangan lebih dulu. Lalu berbicara sekitar 1 menit. Setelah itu, Arka masuk ke mobil dengan tenang. Tanpa perlawanan. Tanpa rasa takut. Laras langsung menangis. Dia kenal orang itu. Aditya mengangguk pelan. Setidaknya tidak terlihat seperti penculikan paksa. Itu lebih buruk. Laras menatap layar dengan mata sembab. Kalau Arka mau ikut, berarti orang itu seseorang yang dia percaya. Rendra memperbesar gambar mobil. Sayangnya plat nomor tidak terbaca. Namun ada satu detail kecil yang menarik perhatian. Di kaca belakang terdapat stiker berbentuk burung berwarna emas. Aneh. Apa? Stiker seperti ini biasanya dibuat khusus. Aditya langsung memotret layar. Nanti kita telusuri. Saat semua orang masih fokus melihat rekaman, ponsel Dimas berbunyi. Nomor tidak dikenal. Dimas mengangkat dengan tangan gemetar. Halo. Suara di seberang terdengar berat. Kalau ingin anakmu pulang. Semua orang langsung terdiam. Berhenti mencari tahu tentang pabrik. Telepon langsung terputus. Laras mengepalkan tangan. Itu mereka. Namun Aditya justru menggeleng. Belum tentu. Maksudnya, kalimat itu terlalu jelas. Mereka seperti sengaja ingin kita percaya bahwa pelakunya adalah kelompok yang sedang kita selidiki. Rendra ikut mengangguk. Kalau organisasi sebesar itu bergerak, biasanya mereka tidak meninggalkan ancaman semurah ini. Ucapan itu membuat Laras kembali berpikir. Benar juga. Orang-orang yang selama ini mengawasinya selalu bekerja sangat rapi. Mengapa kali ini justru terang-terangan menelepon? 1 jam kemudian, ponsel Laras berdering. Nomor pribadi yang hanya diketahui keluarga dan beberapa pegawai Bakri. Ia langsung mengangkat. Namun bukan suara ancaman yang terdengar. Suara Arka. M.A. Laras hampir berteriak. Arka, kamu di mana? Aku baik-baik aja. Kamu sama siapa? Om baik. Om siapa?
Sebelum Arka sempat menjawab, telepon berpindah ke orang lain. Suara pria tua yang tenang terdengar jelas. Bu Laras. Siapa Anda? Tenang. Anak Anda aman. Kalau begitu kembalikan dia. Tidak sekarang. Laras menggertakkan gigi. Apa yang Anda inginkan? Pria itu menjawab dengan nada yang justru terdengar sopan. Saya hanya ingin berbicara. Kalau ingin bicara, tidak perlu membawa anak saya. Tidak. Kalau saya mengundang ibu biasa, ibu pasti datang bersama polisi. Laras menarik napas panjang. Di mana? Besok. Pukul 10. Datang sendiri. Kalau tidak. Pria itu diam beberapa detik. Lihatlah keluar jendela rumah Anda. Telepon terputus. Semua orang berlari keluar rumah. Di seberang jalan, tepat di bawah pohon ketapang, berdiri seorang pria tua mengenakan topi coklat. Jaraknya sekitar 100 meter. Ia hanya berdiri sambil memegang tongkat. Begitu melihat Laras keluar, pria itu mengangkat tangan pelan. Lalu tersenyum. Senyum yang sama. Senyum pria misterius dari gudang. Belum sempat Rendra mengejarnya, sebuah truk besar melintas menutupi pandangan selama beberapa detik. Saat truk lewat, pria tua itu sudah menghilang. Yang tertinggal di bawah pohon hanya sebuah amplop putih. Di dalam amplop terdapat foto Arka. Anak itu sedang duduk di sebuah ruang baca. Di depannya ada susu hangat dan buku gambar. Tidak tampak diikat. Tidak tampak ketakutan. Di balik foto terdapat tulisan tangan yang sangat rapi. Saya bukan musuh yang paling berbahaya bagi keluarga Anda. Justru saya sedang berusaha menjaga anak Anda tetap hidup. Laras membaca kalimat itu berulang kali. Dadanya semakin sesak. Kalau pria tua itu benar bukan musuh, lalu siapa sebenarnya yang sedang mengincar keluarganya? Dan mengapa orang yang diduga dalang justru berkata bahwa ada ancaman yang jauh lebih besar daripada dirinya? Malam itu tidak ada seorang pun yang benar-benar tidur. Ruang tamu rumah Laras dipenuhi suasana tegang. Foto Arka masih tergeletak di atas meja. Anak itu tampak sehat. Bajunya bersih. Bahkan di sudut foto terlihat beberapa pensil warna dan buku cerita. Semua tampak seperti ruang belajar biasa. Justru itulah yang membuat semuanya terasa semakin aneh. Jika ini penculikan, mengapa tidak ada kekerasan? Jika ini ancaman, mengapa Arka terlihat begitu tenang? Aditya memecah keheningan. Kita harus mempertimbangkan dua kemungkinan. Laras menatapnya. Pertama, pria tua itu berbohong. Kedua, dia memang sedang melindungi Arka dari pihak lain. Laras menggeleng pelan. Aku tidak tahu lagi harus percaya siapa. Pukul 8 malam, Rendra kembali setelah menelusuri lokasi pada foto. Ia meletakkan beberapa lembar hasil cetakan di atas meja. Ada perkembangan. Semua langsung mendekat. Lihat rak buku di belakang Arka. Laras memperhatikan foto itu. Kenapa? Label inventarisnya. Ia memperbesar gambar. Di sisi rak terdapat stiker kecil bertuliskan RB17. Apa artinya? Rendra mengeluarkan foto lain. Itu kode yang dipakai beberapa rumah baca komunitas. Lalu, ada 17 rumah baca yang memakai format seperti ini. Sudah saya cek satu persatu. Hasilnya, tinggal satu lokasi yang cocok. DI mana? Sebuah rumah baca tua di lereng pegunungan, sekitar 1 jam dari sini. Harapan mulai muncul di wajah Laras. Ayo kita ke sana. Namun Aditya langsung menahan. Jangan. Kenapa? Kalau benar pria tua itu mengundangmu besok pagi, dia pasti sudah memperhitungkan bahwa kita akan mencari lokasi malam ini. Rendra mengangguk. Bisa jadi tempat itu sudah kosong sekarang. Laras menatap foto Arka sekali lagi. Ada satu detail kecil yang baru disadarinya. Di pergelangan tangan Arka masih terpasang jam digital hadiah ulang tahunnya. Jam itu memiliki fitur berbagi lokasi. Laras langsung mengambil ponselnya. Tangannya gemetar saat membuka aplikasi. Beberapa detik kemudian, titik lokasi muncul. Semua orang spontan berdiri. Masih aktif. Namun rasa lega itu hanya bertahan sesaat. Titik tersebut tidak bergerak sama sekali. Lokasinya berada tepat di tengah kawasan hutan pinus. Mustahil. Rendra langsung menggeleng. Itu bisa saja jamnya dilepas. Atau sengaja ditinggalkan.
Harapan yang baru muncul kembali memudar. Pukul 9 pagi keesokan harinya, Laras bersiap memenuhi undangan pria misterius. Ia mengenakan pakaian sederhana, tanpa perhiasan, tanpa tas mencolok. Pena perekam kembali diselipkan di saku kemeja. Sebelum berangkat, Aditya menatapnya serius. Ingat, jangan memancing emosi. Biarkan dia yang berbicara. Laras mengangguk. Kalau aku tidak kembali. Aditya tersenyum tipis. Kamu akan kembali. Kenapa yakin? Karena kalau dia ingin menyakitimu, dia tidak perlu mengundangmu. Lokasi pertemuan berada di sebuah rumah tua bergaya kolonial yang sudah lama tidak dihuni. Halamannya luas, dipenuhi pohon mangga besar. Begitu Laras memasuki halaman, pintu rumah terbuka perlahan. Pria tua itu sudah menunggu. Ia mengenakan kemeja abu-abu sederhana. Tidak ada pengawal, tidak ada senjata, tidak ada mobil mewah. Silakan masuk, Bu Laras. Laras tetap berdiri. Di mana anak saya? Aman. Saya ingin melihatnya. Nanti. Laras menarik napas panjang. Saya datang. Sekarang giliran Anda menjelaskan semuanya. Pria tua itu tersenyum. Baik. Mereka duduk berhadapan. Di atas meja hanya ada 2 cangkir teh hangat. Pria itu membuka pembicaraan dengan kalimat yang sama sekali tidak diduga Laras. Saya mengenal ayah Anda. Laras langsung mengernyit. Itu tidak mungkin. Kenapa? Ayah saya hanya penjual roti. Pria itu mengangguk. Memang. Tapi beliau pernah menyelamatkan hidup saya. Laras terdiam. 14 tahun yang lalu. Saat itu saya mengalami kecelakaan di jalan. Orang-orang hanya menonton. Yang membawa saya ke rumah sakit justru ayah Anda. Laras mulai mengingat. Memang pernah ada kejadian seperti itu. Ayahnya pulang larut malam dengan baju penuh darah. Namun saat ditanya, ayah hanya menjawab singkat. Ada orang kecelakaan. Sudah ditolong. Tak pernah ada cerita lanjutan. Pria tua itu mengeluarkan sebuah dompet kulit tua. Di dalamnya terdapat foto lusuh. Foto ayah Laras bersama dirinya. Di belakang foto tertulis tanggal 14 tahun lalu. Air mata Laras mulai mengalir. Foto itu tampak asli. Bukan hasil rekayasa. Saya berutang nyawa kepada ayah Anda. Lalu kenapa sekarang Anda menculik anak saya? Pria tua itu menghela napas panjang. Saya tidak menculik. Arka ikut bersama saya dengan sukarela. Itu tetap membawa anak tanpa izin. Saya tahu. Tapi saya tidak punya pilihan. Laras mengepalkan tangan. Pilihan apa? Pria itu menatap mata Laras untuk pertama kalinya. Tatapannya tidak dingin. Justru dipenuhi rasa lelah. Karena kemarin sore, ada tim lain yang sudah bergerak untuk mengambil Arka. Laras membeku. Maksud Anda? Saya mendahului mereka. Ruangan kembali sunyi. Kalimat itu terdengar sangat tidak masuk akal. Namun pria tua tersebut melanjutkan tanpa ragu. Kalau saya terlambat 5 menit saja. Mungkin hari ini ibu sudah tidak bisa mendengar suara anak ibu lagi. Laras merasakan jantungnya berdetak semakin keras. Siapa mereka? Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia membuka sebuah map tipis. Lalu mendorongnya ke arah Laras. Silakan baca. Di halaman pertama terdapat daftar nama. Nama Dimas. Nama Pak Surya. Nama beberapa orang yang pernah ditemui Laras. Namun yang membuat Laras benar-benar kehilangan napas adalah nama terakhir. Tertulis jelas. Ratih Wulandari. Ibu mertuanya. Di samping nama itu terdapat jabatan. Koordinator Rekrutmen Target Keluarga. Laras merasa seluruh ruangan berputar. Selama ini ia mengira Ratih hanya ibu mertua yang serakah. Perannya jauh lebih besar dari yang pernah dibayangkan. Dan sebelum Laras sempat bertanya lebih jauh, pintu rumah tiba-tiba terbuka keras. Seorang perempuan berambut pendek berlari masuk dengan wajah panik. Pak! Pria tua itu langsung berdiri. Ada apa? Perempuan itu menjawab dengan napas tersengal. Mereka sudah tahu Ibu Laras ada di sini. Dan mereka sedang menuju ke rumah ini. Kalimat perempuan berambut pendek itu membuat suasana di dalam rumah berubah seketika. Pria tua tersebut langsung menutup map yang masih berada di atas meja. Wajahnya tetap tenang, tetapi gerakannya menjadi jauh lebih cepat.
Berapa kendaraan? Tanyanya singkat. 4. Perkiraan tiba. Tidak sampai 5 menit. Laras berdiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Pria tua menatapnya. Saya minta maaf. Untuk apa? Karena saya berharap kita punya waktu lebih lama. Tolong berhenti bicara teka-teki. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan dimulai, nada suara Laras meninggi. Aku hanya ingin tahu di mana anakku. Pria tua mengangguk pelan. Wajar. Lalu jawab. Arka aman. Di mana? Di tempat yang bahkan saya sendiri tidak bisa datangi tanpa izin. Laras semakin bingung. Maksud Anda? Saya sengaja tidak mengetahui lokasi persisnya. Apa? Itu satu-satunya cara agar saya tidak bisa dipaksa membocorkannya. Jawaban itu terdengar aneh. Namun ekspresi wajah pria tua tersebut tidak menunjukkan sedikit pun tanda berbohong. Perempuan berambut pendek membuka sedikit tirai jendela. Mereka sudah masuk jalan depan. Pria tua segera berkata, "Rute belakang." Perempuan itu mengangguk. Tapi kalau kita keluar sekarang, mereka pasti melihat. Tidak. Pria tua menunjuk lantai kayu ruang tamu. Gunakan jalur lama. Perempuan itu langsung menggeser karpet besar. Di bawahnya terdapat pintu kayu kecil yang hampir tidak terlihat. Laras membelalakan mata. Ruang bawah tanah. Bukan. Pria tua membuka pintu itu. Tangga sempit terlihat menuju lorong batu. Ini saluran servis peninggalan zaman Belanda. Lorong ini tembus ke kebun warga. Sebelum turun, Laras menahan langkah. Aku tidak akan pergi sebelum tahu siapa sebenarnya Anda. Pria tua tersenyum tipis. Nama saya. Ia berhenti sejenak. Rashid Prabowo. Laras mencoba mengingat. Nama itu sama sekali tidak pernah didengarnya. Bukan itu. Siapa Anda sebenarnya? Rashid menghela napas. Dulu saya bekerja untuk orang yang sekarang sedang memburu keluarga Anda. Ruangan kembali hening. Berapa lama? Hampir 20 tahun. Laras menatapnya tajam. Jadi Anda juga bagian dari mereka? Ya. Lalu kenapa membantu saya? Tatapan Rashid berubah sendu. Karena terlalu banyak keluarga yang hancur akibat pekerjaan kami. Saya terlambat menyelamatkan mereka. Tapi saya tidak ingin terlambat menyelamatkan keluarga ayahmu. Kalimat itu terdengar tulus. Namun Laras belum sepenuhnya percaya. Suara deru mesin mobil mulai terdengar dari luar rumah. Beberapa pintu mobil dibanting hampir bersamaan. Perempuan berambut pendek kembali mengintip. Mereka sudah turun. Berapa orang? 8. Lengkap. Rashid mengangguk. Laras. Ya. Mulai sekarang, jangan mudah percaya kepada siapapun. Aku sudah melakukan itu. Bukan. Rashid menggeleng. Maksud saya. Termasuk kepada saya. Laras terdiam. Kalimat itu justru membuatnya semakin bingung. Kalau pria ini memang sedang menipunya, mengapa ia mengatakan hal seperti itu? Mereka bertiga turun ke lorong bawah tanah. Udara di dalam terasa lembab. Lampu-lampu kecil menyala redup di sepanjang dinding bata tua. Lorong itu ternyata jauh lebih panjang daripada dugaan Laras. Ini dibangun kapan? Bisiknya. Puluhan tahun lalu. Masih aman. Sudah beberapa kali kami perbaiki. Laras spontan berhenti. Kami? Rashid menyadari ucapannya. Namun sudah terlambat. Masih ada orang lain yang bekerja bersama Anda. Rashid hanya menjawab singkat. Nanti kamu akan tahu. Di atas lorong, suara langkah kaki mulai terdengar. Samar-samar Laras bisa mendengar orang-orang memasuki rumah. Kemudian terdengar bentakan. Cari semua ruangan. Jangan ada yang lolos. Suara itu, Laras merasa pernah mendengarnya. Sangat familiar. Tetapi ia belum mampu mengingat milik siapa. Sekitar 10 menit berjalan, mereka tiba di ujung lorong. Sebuah pintu besi kecil terbuka ke arah kebun bambu. Udara segar langsung menyambut mereka. Di sana sudah terparkir sebuah mobil pikap tua. Seorang pria paruh baya duduk di balik kemudi. Rashid berkata singkat, "Jalan." Mobil segera melaju meninggalkan lokasi. Di tengah perjalanan, ponsel perempuan berambut pendek berbunyi. Ia melihat layar. Lalu wajahnya berubah pucat. "Pak, ada apa lagi?"
Mereka tidak mengejar rumah. Lalu, mereka langsung menuju. Perempuan itu berhenti beberapa detik. Bakri Bu Laras. Tubuh Laras langsung menegang. Tokoku. Rashid segera memukul dashboard pelan. Saya terlambat. Maksudnya, mereka tahu. Tahu apa? Bahwa kita akan menyelamatkan orang. Laras tidak mengerti. Namun nalurinya mengatakan sesuatu yang buruk sedang terjadi. Ada siapa di Bakri? Pegawai. Dan Laras langsung teringat. Hari ini ibunya sedang membantu menghitung stok tepung di toko. Wajahnya mendadak pucat. Ibuku. Rashid menoleh cepat. Ibumu di sana. Laras mengangguk dengan mata mulai berkaca-kaca. Rashid langsung mengeluarkan ponsel satelit kecil dari tasnya. Ia menekan nomor tertentu. Operasi berubah. Prioritas 1. Lindungi Bakri. Beberapa detik kemudian terdengar jawaban dari seberang. Rashid memejamkan mata. Apa? Ia mendengarkan beberapa saat. Lalu perlahan menurunkan ponselnya. Laras menatap penuh cemas. Kenapa? Rashid tidak langsung menjawab. Ekspresinya berubah sangat serius. Ada kabar buruk. Jantung Laras terasa berhenti. Apa? Rashid berbicara pelan. Tim kami terlambat tiba. Lalu, Bakri Emyo sudah terbakar. Asap hitam masih membubung ketika mobil yang ditumpangi Laras berhenti di depan Bakri. Api memang sudah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Tetapi bagian depan toko hangus. Kaca etalase pecah. Rak roti roboh. Aroma tepung yang biasa memenuhi ruangan kini bercampur bau kayu terbakar. Ibu. Salah satu pegawai berlari menghampiri Laras sambil menangis. Alhamdulillah ibu datang. Ibuku? Tanya Laras dengan napas memburu. Selamat, Bu. Tadi warga cepat menolong. Beliau cuma sesak karena menghirup asap. Laras langsung memeluk ibunya yang sedang duduk di ambulans. Syukurlah, tidak ada korban jiwa. Namun hatinya tetap hancur melihat usaha yang dibangun bertahun-tahun kini tinggal puing. Petugas kepolisian mulai memasang garis polisi. Seorang penyelidik kebakaran mendekati Laras. Bu, kami menemukan sesuatu yang janggal. Apa? Titik api bukan berasal dari dapur. Lalu, dari ruang arsip belakang. Laras mengernyit. Di ruang itu tidak ada kompor maupun tabung gas. Hanya berisi dokumen lama, nota pembelian, dan beberapa barang peninggalan ayahnya. Penyelidik melanjutkan. Kami menduga ada bahan pemicu kebakaran. Artinya, kemungkinan besar ini bukan kecelakaan. Ucapan itu membuat Laras mengepalkan tangan. Berarti seseorang memang sengaja membakar tokonya. Tetapi untuk apa? Saat petugas melakukan pemeriksaan lanjutan, seorang pemadam kebakaran menghampiri. Bu, kami menemukan kotak besi kecil. Kotak itu gosong di bagian luar, tetapi kuncinya masih utuh. Laras langsung mengenalinya. Kotak itu milik ayahnya. Sejak kecil, ayah selalu melarang siapapun membukanya. Bahkan setelah ayah meninggal, Laras tidak pernah mencoba merusaknya. Ayah bilang isinya surat-surat lama, gumam Laras. Petugas menyerahkan kotak tersebut. Untung tidak sempat terbakar. Rashid yang sejak tadi berdiri di belakang tiba-tiba memperhatikan kotak itu dengan serius. Itu. Laras menoleh. Anda mengenalnya. Rashid mengangguk pelan. Dulu ayahmu pernah menunjukkan kotak seperti ini. Isinya apa? Saya tidak pernah diberitahu. Beliau hanya berkata. Rashid mengingat sejenak. Kalau suatu hari ada yang mencariku karena tanah, berarti waktunya kotak ini dibuka. Laras menatap kotak itu tanpa berkedip. Jangan-jangan, inilah alasan Bakri dibakar. Sebelum sempat membuka kotak, suara rem mobil terdengar dari depan toko. Semua menoleh. Dimas turun dengan wajah pucat. Begitu melihat kondisi Bakri, ia tampak benar-benar terkejut. Ya Tuhan! Ia mendekati Laras. Kamu nggak apa-apa? Laras tidak menjawab. Ia hanya menatap Dimas dalam diam. Untuk pertama kalinya, Dimas tidak mampu membalas tatapan istrinya. Ia justru menundukkan kepala. Rashid memperhatikan reaksi itu. Dia belum tahu. Laras menggeleng. Belum sempat suasana berubah, ponsel Dimas berdering. Nama yang muncul di layar membuat wajahnya semakin pucat.
Pak Surya. Dimas mematikan panggilan itu. Beberapa detik kemudian telepon kembali masuk. Dimatikan lagi. Masuk lagi. 3 kali berturut-turut. Laras memperhatikan semuanya. Kenapa tidak diangkat? Dimas terdiam. Katakan. Masih diam. Laras mengambil 1 langkah mendekat. Dimas. Aku sudah tahu tentang pabrik. Dimas perlahan mengangkat kepala. Aku juga tahu kamu mendekatiku bukan karena kebetulan. Wajah Dimas langsung kehilangan warna. Kamu. Aku dengar semuanya. Sini. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Dimas menutup mata beberapa detik. Lalu duduk lemas di trotoar. Aku capek. Kalimat itu keluar lirih. Sangat lirih. Aku benar-benar capek. Laras tetap berdiri. Jelaskan. Dimas mengusap wajahnya. Aku memang diperintah mendekatimu. Air mata mulai mengalir dari sudut matanya. Awalnya cuma tugas. Mengenalmu. Membuatmu percaya. Lalu menikah. Setiap kalimat terasa seperti pisau yang kembali mengiris hati Laras. Tapi setelah beberapa tahun, Dimas menatap Laras. Aku benar-benar mencintaimu. Laras tidak menjawab. Aku berkali-kali minta keluar. Mereka tidak mengizinkan. Siapa mereka? Dimas menggeleng. Mereka tidak punya nama. Mereka cuma menyebut diri sebagai Dewan. Rashid yang mendengar istilah itu langsung membeku. Dewan. Ia berbisik pelan. Laras menoleh. Anda tahu? Rashid mengangguk sangat pelan. Berarti dugaan saya benar. Apa maksudnya? Rashid menjawab dengan wajah tegang. Pak Surya bahkan bukan pengambil keputusan. Seluruh operasi dikendalikan oleh kelompok yang disebut Dewan. Tiba-tiba Dimas mengeluarkan sebuah kartu memori kecil dari dompetnya. Aku sebenarnya sudah menyiapkan ini sejak 6 bulan lalu. Laras menerimanya. Apa isinya? Semua rapat. Rekaman suara. Daftar transaksi. Dan nama orang-orang yang terlibat. Aditya yang baru tiba dari arah belakang langsung mengambil napas panjang. Kalau benar isinya seperti itu, ini bisa menghancurkan seluruh jaringan mereka. Namun Dimas justru menggeleng. Belum. Kenapa? Karena ada satu syarat. Semua menatapnya. Dimas memandang Laras dengan mata penuh penyesalan. Kalau aku menyerahkan semuanya, mereka pasti akan memburuku. Laras menjawab tegas. Kalau kamu terus diam, mereka tetap akan memburumu. Dimas terdiam. Ia tahu Laras benar. Selama ini ia hanya menjadi alat. Dan alat yang mulai rusak biasanya akan dibuang. Dengan tangan gemetar, Dimas menyerahkan kartu memori itu kepada Laras. Tolong. Jangan biarkan Arka tumbuh seperti aku. Laras menggenggam kartu memori tersebut erat. Ia belum bisa memaafkan Dimas. Mungkin tidak akan pernah. Tetapi untuk pertama kalinya, ia melihat bukan seorang pelaku yang licik, melainkan seorang pria yang akhirnya memilih berhenti menjadi pengecut. Di kejauhan, tanpa disadari mereka semua, seorang pria berkacamata sedang memotret penyerahan kartu memori itu dari dalam mobil. Ia kemudian mengirim satu pesan singkat. Target membelot. Jalankan rencana terakhir. Malam itu, Aditya, Laras, Rashid, Rendra, dan Dimas berkumpul di ruang rapat kecil milik kantor hukum Aditya. Kartu memori yang diberikan Dimas langsung disalin ke beberapa media penyimpanan agar tidak hilang jika salah satunya dirusak. Satu persatu file dibuka. Isinya jauh lebih besar dari dugaan mereka. Rekaman rapat, daftar transfer dana, dokumen perusahaan cangkang, percakapan mengenai pemalsuan dokumen, hingga daftar puluhan aset yang berhasil dikuasai dengan cara serupa. Namun satu file video membuat seluruh ruangan membeku. Di layar tampak Pak Surya sedang memimpin rapat. Di sampingnya duduk Ratih, ibu Dimas. Ratih berbicara tanpa sedikit pun rasa bersalah. Perempuan itu sudah percaya penuh kepada Dimas. Tinggal menunggu warisan resmi berpindah nama. Laras menutup mata. Kalimat itu menghancurkan sisa harapan bahwa ibu mertuanya sekadar ikut terbawa keadaan. Ratih memang bagian dari operasi itu sejak awal. Beberapa menit kemudian muncul suara lain yang tidak terlihat wajahnya. Begitu surat kuasa ditandatangani, pindahkan aset dalam waktu 24 jam. Itu perintah Dewan. Aditya langsung menghentikan video.
Ini cukup. Cukup untuk apa? Cukup menjadi dasar operasi penangkapan. Keesokan paginya, Aditya mengatur pertemuan dengan penyidik dari Unit Tindak Pidana Ekonomi. Semua bukti diserahkan secara resmi. Penyidik memeriksa dokumen selama hampir 2 jam. Di akhir pertemuan, ia berkata, "Kami akan bergerak. Tapi kami membutuhkan mereka berkumpul di satu tempat." Laras langsung mengerti. Itu berarti Aditya mengangguk. "Kita lanjutkan sandiwara." Sore harinya, Dimas menghubungi Pak Surya. Dengan suara yang sengaja dibuat tenang, ia berkata, "Laras setuju menjual pabrik." Di seberang telepon terdengar tawa lega. "Bagus. Besok pagi kita tanda tangan di kantor hukum yang sudah kami siapkan." Dimas melirik Laras. Laras mengangguk pelan. Permainan terakhir akhirnya dimulai. Keesokan harinya, sebuah kantor hukum mewah di pusat kota telah dipenuhi orang. Pak Surya datang lebih dulu. Ratih duduk dengan wajah tenang, seolah tidak pernah mengkhianati menantunya sendiri. Pria yang mengaku notaris palsu juga hadir. Beberapa orang lain yang belum pernah ditemui Laras ikut memasuki ruangan. Semua tampak percaya diri. Mereka mengira hari itu akan menjadi akhir dari rencana panjang mereka. Pak Surya tersenyum. "Selamat, Bu Laras. Hari ini semua urusan selesai." Laras membalas senyum tipis. "Mudah-mudahan." Map dokumen diletakkan di atas meja. Pria yang mengaku notaris mulai menjelaskan isi surat. Namun Laras tidak langsung menandatangani. Ia membuka halaman demi halaman dengan teliti. Seperti seseorang yang baru pertama kali membaca dokumen hukum. Padahal ia hanya sedang mengulur waktu. Pak Surya mulai gelisah. "Bu, sebenarnya isinya sudah sesuai pembicaraan. Saya hanya ingin memastikan." "Tidak usah khawatir." Laras menatapnya. "Justru saya sedang belajar untuk tidak mudah percaya." Kalimat itu membuat Pak Surya tersenyum kaku. Beberapa menit kemudian, pintu ruang rapat terbuka. Semua spontan menoleh. Pria tua Rashid masuk dengan langkah tenang. Pak Surya langsung berdiri. "Kamu?" Ratih juga terlihat terkejut. "Kupikir kau sudah pergi jauh." Rashid tersenyum tipis. "Aku kembali untuk menyelesaikan utang lama." Pak Surya mengepalkan tangan. "Kau pengkhianat." "Bukan. Aku hanya berhenti menjadi bagian dari orang-orang seperti kalian." Suasana mulai memanas. Pak Surya menatap Dimas. "Kau juga?" Dimas tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sisi Laras. Itu sudah menjadi jawaban. Pak Surya tertawa pelan. "Kalian pikir bisa menang?" Ia menunjuk map di atas meja. "Surat itu tetap akan ditandatangani." Laras menatapnya tenang. "Tidak." "Kenapa?" "Karena sejak awal." Ia mengeluarkan pena hitam dari sakunya. "Aku tidak datang untuk menjual pabrik." Pak Surya mengernyit. "Lalu?" "Aku datang untuk membuatmu bicara." Pak Surya tertawa keras. "Mana buktinya?" Laras meletakkan pena di atas meja. "Pena ini merekam sejak aku masuk ruangan." Pak Surya langsung menyambar pena itu dan membantingnya ke lantai. "Terlambat." Suara Aditya terdengar dari arah pintu. Rekaman sudah terkirim otomatis. Wajah Pak Surya berubah. "Apa?" Aditya mengangkat ponselnya. "Semua percakapan kalian sudah tersimpan." Belum sempat siapapun bergerak, pintu ruangan kembali terbuka. Belasan penyidik bersama aparat kepolisian masuk dengan cepat. Semua tetap di tempat. Pak Surya mencoba berlari menuju pintu belakang. Namun Rendra sudah lebih dulu menghadangnya. Ratih terduduk lemas di kursi. Pria yang menyamar sebagai notaris berusaha merobek dokumen, tetapi langsung diamankan. Dalam hitungan menit, seluruh ruangan berubah menjadi lokasi penangkapan. Di tengah kekacauan itu, Pak Surya masih tertawa. Laras memandangnya heran. "Kenapa masih tertawa?" Pak Surya menatap Laras. "Kau memang menang. Tapi kau tetap tidak akan pernah bertemu orang yang benar-benar memimpin semua ini." Laras mengerutkan dahi. "Maksudmu Dewan?" Pak Surya tersenyum sinis. "Dewan bukan satu orang. Bukan juga satu perusahaan. Itu jaringan. Kami semua hanya pion." Belum sempat penyidik membawa Pak Surya keluar, ia tiba-tiba memegangi dadanya. Tubuhnya limbung, lalu jatuh ke lantai.
Petugas medis yang sudah bersiaga segera memeriksa. Beberapa detik kemudian ia menatap penyidik. Dia meninggal. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Aditya melihat cangkir kopi yang tadi diminum Pak Surya. Di dasar cangkir masih tersisa cairan bening yang tidak biasa. Ia menatap Laras dengan wajah serius. Ini bukan serangan jantung. Laras mengerti maksudnya. Seseorang telah memastikan Pak Surya tidak akan pernah sempat membuka identitas seluruh anggota dewan. Permainan memang telah dimenangkan. Tetapi dalang sesungguhnya masih berada di balik bayangan. Dan kini, semua mata tertuju pada satu orang yang masih hidup. Dimas. Karena hanya dialah yang mungkin mengetahui petunjuk terakhir menuju organisasi misterius itu. Ruangan kantor hukum masih dipenuhi penyidik. Jenazah Pak Surya telah dievakuasi. Ratih, pria yang menyamar sebagai notaris, dan beberapa anggota jaringan lainnya dibawa satu persatu ke mobil tahanan. Laras hanya berdiri memandang semua itu. 8 tahun hidupnya terasa seperti mimpi yang baru saja pecah. Aditya menghampiri. Kasus ini belum benar-benar selesai. Laras mengangguk pelan. Aku tahu. Masih ada nama dewan. Tapi setidaknya orang-orang yang menghancurkan keluargaku sudah tidak bisa menyakiti orang lain. Di ruang pemeriksaan, Dimas memberikan seluruh keterangannya. Ia menjelaskan bagaimana dirinya direkrut saat masih muda karena terlilit utang ayahnya. Organisasi itu tidak pernah memperkenalkan seluruh anggotanya. Setiap orang hanya mengenal atasan langsung. Mereka bekerja dengan sistem berlapis agar tidak ada satupun anggota yang mengetahui keseluruhan jaringan. Dimas juga mengakui seluruh keterlibatannya. Tanpa berusaha mencari alasan. Tanpa menyalahkan siapapun. Sebelum dibawa penyidik, ia meminta izin bertemu Laras untuk terakhir kalinya. Mereka duduk berhadapan. Tidak ada lagi kemarahan. Yang tersisa hanyalah kelelahan. Laras. Dimas menundukkan kepala. Aku tidak minta dimaafkan. Laras diam. Aku cuma ingin bilang. Semua kenangan kita. Buatku akhirnya benar-benar nyata. Air mata Dimas jatuh. Mungkin awalnya aku datang karena perintah. Tapi setelah itu, aku benar-benar mencintai kamu dan Arka. Laras memejamkan mata beberapa detik. Saat membukanya kembali, suaranya tetap tenang. Aku percaya. Dimas mengangkat kepala. Tapi rasa cinta tidak bisa menghapus pengkhianatan. Kalimat itu diucapkan tanpa kebencian. Justru karena Laras telah menerima kenyataan. Aku akan menjalani proses hukum. Dimas mengangguk pelan. Itu memang seharusnya. Petugas kemudian membawanya keluar. Itulah pertemuan terakhir mereka sebagai suami istri. 6 bulan kemudian, pengadilan memutuskan seluruh dokumen penjualan aset dinyatakan tidak sah. Hak kepemilikan pabrik sepenuhnya berada di tangan Laras sebagai ahli waris yang sah. Ratih dan beberapa anggota jaringan dijatuhi hukuman atas pemalsuan dokumen, penipuan, dan tindak pidana lainnya. Keterangan Dimas membantu penyidik membongkar sejumlah perusahaan cangkang yang selama bertahun-tahun dipakai menguasai aset milik banyak keluarga. Meski organisasi yang disebut Dewan belum sepenuhnya terungkap, jaringan mereka berhasil dipukul mundur. Bakri milik Laras juga dibangun kembali. Kali ini jauh lebih besar. Bukan hanya toko roti. Di lantai 2, Laras membuka kelas pelatihan membuat roti gratis bagi anak-anak muda yang ingin belajar membuka usaha sendiri. Di salah satu sudut ruangan terpajang foto ayahnya. Di bawah foto itu tertulis kalimat sederhana. Rezeki yang datang dengan jujur akan selalu menemukan jalannya. Kalimat yang dulu sering diucapkan ayahnya kini menjadi pegangan hidup banyak orang. Pabrik tua warisan pamannya tidak dijual. Laras bekerja sama dengan investor yang bersih dan seluruh proses dilakukan secara terbuka. Sebagian lahan diubah menjadi pusat produksi modern untuk memperluas usaha Bakri. Sebagian lagi dijadikan pusat pelatihan keterampilan bagi warga sekitar. Laras tidak ingin warisan itu hanya menghasilkan uang. Ia ingin warisan itu juga menghasilkan masa depan. Suatu sore, Arka berlari kecil menghampiri Laras yang sedang melihat pembangunan pabrik. "Ma, ada apa? Kalau ayah nanti pulang, boleh ketemu aku." Laras terdiam cukup lama. Ia kemudian berjongkok hingga sejajar dengan putranya. "Tentu." "Kenapa?" "Karena apapun yang terjadi, ayah tetap ayahmu." "Tapi..." Laras tersenyum sambil mengusap kepala Arka. Kadang orang dewasa membuat kesalahan yang sangat besar.
Yang penting kita belajar agar tidak mengulanginya. Arka mengangguk, meski belum sepenuhnya mengerti. Beberapa hari kemudian, Laras menerima sebuah amplop tanpa nama. Di dalamnya terdapat sebuah foto lama. Foto ayahnya bersama Rashid ketika masih muda. Di belakang foto ada tulisan tangan. Utang nyawa saya kepada ayahmu akhirnya lunas. Mulai hari ini, jagalah keluargamu sendiri. Jangan mencariku lagi. Tidak ada alamat pengirim. Tidak ada nomor telepon. Sejak hari itu, Rashid menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Menjelang senja, Laras berdiri di depan bakri yang kembali ramai. Pelanggan keluar masuk. Aroma roti hangat memenuhi udara. Arka tertawa bersama neneknya di halaman. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Laras merasa benar-benar damai. Ia menyadari satu hal. Warisan terbesar yang ditinggalkan keluarganya bukanlah tanah bernilai miliaran rupiah, melainkan keberanian untuk tetap jujur ketika semua orang memilih jalan yang lebih mudah. Dan keberanian itulah yang akhirnya menyelamatkan hidupnya. Tamat.